Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Saya tahu progres belajar kamu belakangan ini udah luar biasa banget. Kamu kan udah paham dasar-dasarnya nih, mulai dari apa itu saham, gimana cara kerja saham di pasar, kenapa harganya bisa naik turun tiap hari, sampai bedanya trading dan investasi, dan bahkan dividen itu apa. Fondasi kamu udah kuat banget. Nah, bermodal pengetahuan itu, sekarang kita bakal bahas sesuatu yang pasti jadi favorit semua orang. Hari ini kita akan bedah capital gain dengan cara yang paling simple. Kita bakal lihat gimana sih sebenarnya cara mencetak cuan dari pergerakan harga saham itu sendiri. Yuk, langsung kita mulai. Coba bayangin skenario ini ya. Kamu beli sebuah saham di harga Rp10.000. Terus hari ini, sambil santai minum kopi, kamu buka aplikasi portofolio dan harganya udah melonjak jadi Rp15.000. Pertanyaannya, apakah kamu udah untung? Kalau kamu jawab sudah, ya nggak sepenuhnya salah sih, tapi juga belum sepenuhnya benar. Dan rahasia di balik pertanyaan jebakan inilah yang benar-benar ngebedain investor pemula dari yang udah pro. Ada jarak yang lumayan jauh antara untung yang kelihatan cantik di layar HP dan uang yang beneran masuk ke dompet kamu. Nah, biar jelas, kita punya 5 poin simple yang bakal kita obrolin hari ini. Pertama, apa sih capital gain itu? Kedua, apa bedanya sama dividen? Ketiga, kita bahas cuan nyata versus cuan kertas. Keempat, kita harus waspada risiko alias capital loss. Dan terakhir, soal aturan pajak sama cara lapor SPT-nya. Langsung aja kita bahas satu-satu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih capital gain itu? Dari materi sebelumnya, kamu kan udah ngerti ya, kalau harga saham itu gerak naik turun tiap detik selama bursa buka. Nah, pergerakan naik inilah peluang kita. Capital gain itu gampangnya adalah keuntungan yang kita dapat dari selisih positif antara harga jual dan harga beli suatu aset. Jadi kamu beli di harga bawah, sabar nunggu sampai nilainya naik, terus kamu jual di harga yang lebih tinggi. Selisih bersihnya itulah yang masuk kantong kamu sebagai capital gain. Dan ingat ya, konsep ini nggak cuma ada di saham, tapi berlaku juga kalau kamu investasi properti, emas, atau reksadana. Matematikanya benar-benar gampang. Misal nih, harga beli kamu Rp1.000 per lembar saham. Suatu hari ternyata kinerja perusahaannya bagus banget. Harganya otomatis ikut naik dong. Terus kamu putusin buat jual di harga Rp1.500. Rp1.500 dikurangin 1.000, boom! Kamu baru aja dapat capital gain Rp500 per lembar. Tinggal dikaliin aja sama berapa lot saham yang kamu punya. Sesimpel itu kan caranya bikin cuan. Lanjut ke bagian 2. Yuk kita lihat bedanya capital gain dan dividen. Karena kamu udah khatam soal dividen, mari kita bandingin keduanya biar makin nempel di kepala. Apa beda utamanya? Capital gain itu sifatnya aktif banget. Uangnya nggak bakal cair kalau kamu cuma diem melototin layar. Kamu harus sadar dan sengaja pencet tombol jual buat merealisasikan untung itu. Sebaliknya, dividen itu sifatnya jauh lebih pasif. Selama kamu pegang saham yang ngelewatin cum date, uang bagi hasil dari laba perusahaan itu bakal otomatis masuk ke rekening kamu tanpa perlu jual selembar saham pun. Intinya, capital gain itu cuan dari harga aset yang naik, kalau dividen itu bonus dari bisnisnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini penting banget, cuan nyata versus cuan kertas. Ini dia jawaban dari pertanyaan jebakan saya di awal tadi. Di dunia investasi profesional, ada batas tegas antara unrealized gain dan realized gain. Unrealized gain atau cuan kertas itu kejadian pas harga saham kamu naik, angkanya hijau bikin senyum-senyum, tapi ya belum dijual, nilainya masih ngambang, ngikutin pasar. Beda cerita sama realized gain alias cuan nyata. Ini baru kejadian kalau kamu udah klik tombol jual. Selisih harganya udah resmi dikunci jadi saldo beneran yang bisa langsung kamu tarik ke rekening bank kapan aja. Pokoknya untung di atas kertas itu sekedar ilusi sampai kamu beneran klik jual. Banyak banget pemula yang jatuh ke perangkap psikologis ini. Lihat portofolio hijau tebal, rasanya udah kaya raya. Padahal besoknya pasar bisa aja anjlok tiba-tiba karena berita global yang jelek. Kalau udah gitu, cuan kertas yang tadi gede banget bisa nguap gitu aja, bahkan berbalik jadi rugi. Dengan paham bedanya cuan nyata dan cuan kertas, mental investasimu bakal jauh lebih kebal dan rasional. Nah, bergeser ke bagian 4. Kita harus waspada resiko. Awas capital loss. Ya, kita nggak bisa terus-terusan ngomongin untung manis-manisnya aja dong. Realitanya, di mana ada peluang gede, di situ pasti ada bayangan resiko. Kebalikan dari untung tadi adalah capital loss alias kerugian modal. Ini kejadian kalau kamu terpaksa atau mutusin buat jual aset di harga yang lebih rendah dari harga belinya. Misalnya beli di 10.000, tapi karena perusahaannya performanya memburuk, harganya nyungsep dan akhirnya kamu jual di 8.000. Minus 2.000 itulah yang namanya capital loss.
Ini wajar kok dalam investasi, yang penting kita tahu cara ngendalininnya. Terus gimana cara profesional buat ngatasin resiko ini? Pertama, kamu wajib disiplin pakai cut loss. Sebelum beli, tentuin dulu batas maksimal rugi kamu, misal di minus 10%. Kalau harganya nyentuh angka itu, langsung jual. Gak usah baper, ini buat ngelindungin sisa uangmu dari kerugian yang makin dalam. Kedua, lakui diversifikasi. Jangan naruh semua modal di satu saham. Sebar ke sektor yang beda-beda atau ke instrumen lain kayak reksadana. Ketiga, dan ini yang paling penting, jangan ngambil keputusan pakai emosi. Jangan ikut-ikutan panic selling cuma karena orang lain panik, dan selalu cek data fundamentalnya dulu. Sampai deh kita di bagian terakhir, bagian 5. Aturan pajak dan lapor SPT. Dengar kata pajak mungkin bikin agak malas ya, tapi tunggu dulu. Aturan pajak buat investasi itu justru melegakan banget loh. Buat transaksi jual saham, kamu cuma kena pajak penghasilan final sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Kecil banget kan? Dan serunya lagi, ini udah otomatis dipotong sama sekuritas pas kamu jual. Jadi nggak perlu repot-repot ngitung sendiri. Terus, kalau kamu investasi di reksadana, untungnya itu malah bukan objek pajak alias bebas pajak buat investor retail. Kok bisa? Soalnya pajaknya udah diselesain langsung sama manajer investasinya. Super efisien. Tapi ingat, walaupun reksadana bebas pajak dan saham pajaknya final, kita tetap wajib lapor di SPT tahunan kita. Caranya simpel banget kok. Kalau kamu beli dan asetnya belum dijual sampai akhir tahun, laporin aja harga belinya di bagian harta. Nah, kalau udah dijual dan dapat untung, selisih untungnya itu dimasukin ke bagian penghasilan bukan objek pajak. Jadi, investasi kamu jalan, kamu patuh hukum, dan semuanya rapi. Jadi, semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan menarik. Keuntungan investasi yang sejati itu bukanlah saat kamu ngelihat persentase hijau menyala di layar HP gara-gara harganya naik. Keuntungan yang beneran itu muncul pas kamu punya strategi, punya kedisiplinan, dan punya keberanian buat nekan tombol jual untuk merealisasikan cuan itu jadi uang sungguhan. Pemahaman dasar kamu soal investasi saham sekarang udah benar-benar solid nih. Jadi, habis pembahasan ini selesai, coba deh buka lagi portofolio kamu, evaluasi strateginya, dan tanya ke diri sendiri, sudahkah kamu merealisasikan cuanmu hari ini? Terima kasih ya udah gabung di pembahasan seru kali ini. Terus semangat belajarnya dan sampai jumpa di topik investasi kita selanjutnya.